Namo Buddhaya. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Berikut ini adalah salah satu ceramah dari Bhante Sri Panyawaro Mahathera yang berjudul Kunci Kesabaran. Dalam video ini, Bhante Sri Panyawaro Mahathera berbicara tentang kunci kesabaran. Beliau menjelaskan bahwa kesabaran adalah salah satu kualitas penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Bhante Sri Panyawaro Mahathera juga menjelaskan beberapa hal yang dapat membantu kita untuk mengembangkan kesabaran, yaitu melatih pikiran. Untuk mengembangkan kesabaran, kita harus melatih pikiran kita untuk menerima segala sesuatu apa adanya. Berlatih cinta kasih. Cinta kasih dapat membantu kita untuk lebih memahami dan menerima orang lain. Berlatih kebijaksanaan. Kebijaksanaan dapat membantu kita untuk melihat kebenaran dari segala sesuatu. Video ini sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mengembangkan kesabaran. Bhante Sri Panyawaro Mahathera memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami tentang kunci kesabaran. Mari dukung kami untuk membangun channel ini dengan cara subscribe, like, berikan komentar dan share sebanyak-banyaknya, agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari channel ini. Semoga bermanfaat. Semoga Dhamma tetap lestari. Semoga semua makhluk berbahagia. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia. Latihan untuk membina diri kita sesungguhnya adalah latihan dalam keseharian. Membina diri bukan sesuatu yang dimengerti bahwa harus dilakukan di tempat-tempat ibadah atau hanya pada saat-saat tertentu. Justru dalam keseharian kita bisa meningkatkan, membina diri kita masing-masing. Salah satu pesan yang sangat penting yang pernah diungkapkan oleh Buddha Gautama di hadapan 1250 orang-orang suci adalah kesabaran. Sesungguhnya latihan untuk membina diri yang tertinggi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, kalau ibu, bapak, dan saudara-saudara berhadapan atau mengalami keadaan yang menyenangkan, sekitar ibu, bapak, dan saudara bersikap baik, berkata-kata ramah kepada ibu, bapak, dan saudara, maka ibu, bapak, dan saudara bisa bersikap sabar. Tetapi menurut Buddha Gautama, menghadapi hal-hal yang menyenangkan bukanlah sikap bersabar. Justru kesabaran adalah sikap yang tetap tenang, dilandasi dengan pengertian yang benar pada saat kita menghadapi atau mengalami kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan.
orang-orang lain atau teman-teman yang berperilaku tidak baik kepada kita. Pada saat itulah sesungguhnya kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk melatih kesabaran. Kalau menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan, orang-orang yang mengganggu kita mungkin juga ingin menghancurkan kita. Kalau pada saat itu timbul kemarahan, kejengkelan, atau bahkan dendam, pada saat itulah tampak betapa rapuhnya mental kita. Menanggapi keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, menghadapi orang-orang yang menyulitkan kita, kalau timbul emosi, sikap yang serampangan, yang didorong oleh kebencian atau kemarahan, sesungguhnya sikap seperti itu sangat merugikan kita sendiri. Tampak dengan jelas tidak ada ketahanan mental, tidak ada kekuatan batin dalam diri kita untuk menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, ilmu pengetahuan modern menyadari bahwa kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang, kalau seseorang suka belajar, suka mendengar, dan kemudian timbullah ide-ide yang cemerlang, kreativitas baru, sering dikatakan seseorang itu adalah orang yang cerdas. Tetapi itu sangat tidak cukup. Kecerdasan dalam hubungan berinteraksi dengan masyarakat. Sekarang disadari bahwa selain kecerdasan, sangat diperlukan kedewasaan emosi. Kecerdasan intelektual amatlah tidak membantu tanpa dilandasi dengan kecerdasan emosi, kedewasaan emosi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, ada dua macam kesabaran menurut Dhamma. Dan demikian juga terdapat dua macam latihan untuk meningkatkan kesabaran, meningkatkan daya tahan mental kita. Yang pertama disebut dengan adiwasana kanti. Bersabar dengan hal-hal yang sederhana, dengan kondisi-kondisi yang kecil, seperti bersabar dengan udara yang panas, bersabar dengan makan makanan yang mungkin tidak sesuai, tetap bersabar karena harus menunggu agak lama, bersabar kalau fisik ini sedang sakit, bersabar untuk tidak melakukan
hal-hal yang tidak berguna dalam menghadapi kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan itu. Melatih kesabaran dengan hal-hal yang kecil-kecil ini akan memungkinkan kita, memberikan jalan kepada kita untuk mampu melatih kesabaran yang lebih tinggi, yang dalam bahasa Pali disebut titika kanti. Apakah kesabaran yang lebih tinggi itu? Sabar kalau kita dicela, sabar kalau kita dihina, tetap sabar kalau ada orang-orang yang memfitnah kita atau mungkin ingin menghancurkan kita. Kesabaran yang lebih tinggi ini memang amat sulit, ibu bapak dan saudara-saudara. Tetapi justru itulah yang Buddha Gautama sebutkan sebagai latihan untuk membina diri kita yang tertinggi. Para biku, para pengkhotbah sesungguhnya bukanlah guru kesabaran yang sejati. Para biku, para penceramah hanya bisa menunjukkan betapa berharganya kesabaran itu. Betapa pentingnya memiliki kesabaran sebagai daya tahan mental. Tetapi bukan guru kesabaran yang sebenarnya. Siapakah guru kesabaran yang sebenarnya, ibu bapak dan saudara-saudara? Kalau di rumah suatu saat sang suami atau sang istri menimbulkan masalah, menimbulkan persoalan. Kalau anak-anak suatu ketika tidak mau mendengar nasihat, kalau teman-teman atau kolega kita menyulitkan kita, kalau mereka-mereka yang dahulu sangat akrab kemudian ingin menghancurkan kita, mereka itu sesungguhnya guru-guru kesabaran yang sejati. Karena pada saat itulah ibu bapak dan saudara dituntut untuk mempunyai kesabaran. Kalau ibu bapak menghadapi mereka dengan geram, dengan emosi yang meluap-luap, dengan kemarahan dan mungkin dengan kebencian, sikap itu tidak menyelesaikan masalah, bahkan membuat masalah menjadi lebih berlarut-larut. Kegarangan dan kegeraman yang ditunjukkan oleh seseorang sesungguhnya bukan menunjukkan kekuatan dan keperkasaannya, tetapi sebaliknya, itulah kelemahan jiwa. Seseorang yang jiwanya kuat, mempunyai daya tahan mental yang tangguh, tidak akan mudah terpancing, tidak akan menunjukkan kegeraman dan kegarangan, karena sadar bahwa kegeraman, kegarangan, kemarahan, kebencian sama sekali bukan cara menyelesaikan persoalan. Ibu bapak dan saudara-saudara, tetapi bagaimanakah cara untuk melatih kesabaran? Ada dua macam cara untuk melatih kesabaran. Oleh karena itu di depan saya sebutkan
sikap tenang yang dilandasi dengan pengertian yang benar, itulah sesungguhnya kesabaran. Pengertian apakah yang harus kita punyai, ibu bapak dan saudara-saudara? Untuk menumbuhkan kesabaran, untuk meningkatkan daya tahan mental kita, menghadapi 1001 macam kondisi dan persoalan-persoalan kehidupan yang tidak akan pernah berhenti. Pengertian yang pertama adalah menyadari bahwa segala sesuatu di alam semesta ini tidak kekal. Tidak ada yang abadi. Berubah setiap saat. Kesulitan apapun yang kita hadapi, perlakuan apapun yang tidak menyenangkan kita, juga tidak kekal. Tidak selamanya akan mencengkeram kita. Tidak ada yang abadi di alam semesta ini. Masalah yang menyulitkan itu datang sebentar, kemudian dia akan berlalu. Sabe sangkara anicca, semua perpaduan tidak kekal. Berubah setiap saat dan berubah terus-menerus. Menyadari perubahan terhadap segala sesuatu, termasuk kesulitan-kesulitan yang sedang menghimpit, yang sedang kita alami, itulah menyadari ketidakkekalan itu akan membuat kita bertahan. Tidak ada alasan untuk berpatah semangat. Pengertian yang kedua, ibu bapak dan saudara-saudara, yang harus kita punyai sebagai landasan untuk membangun kesabaran dan daya tahan mental adalah kesulitan dan penderitaan yang kita alami, yang kita hadapi. Janganlah kita berpikir biasa. Apakah yang disebut dengan berpikir biasa? Berpikir biasa adalah kita selalu atau sering berpikir bahwa ia menghina saya, si itu mengganggu saya, si dia tidak simpati kepada saya, yang itu ingin menghancurkan saya, yang itu membenci saya, dan sebagainya. Pikiran kita seolah-olah seperti buku telepon yang hanya berisi daftar-daftar nama mereka-mereka yang tidak kita senangi. Kemudian timbul kebencian, timbul ingin membalas kepada mereka-mereka itu. Dan itulah yang membuat kehidupan kita tidak tentram. Inilah yang saya maksudkan berpikir biasa. Tetapi berpikir dhamma sangat berbeda, ibu bapak dan saudara-saudara. Berpikir dhamma amat berbeda dengan berpikir biasa. Mengapa? Kesulitan yang kita hadapi, penderitaan yang kita alami sesungguhnya adalah akibat, buah dari perbuatan kita sendiri. Kesulitan dan segala macam penderitaan itu bukan pemberian Tuhan, juga bukan dibuat oleh dewa-dewa untuk menghukum kita, tetapi akibat dari perbuatan-perbuatan kita sendiri,
perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang tidak sehat. Kalau bukan akibat dari perbuatan kita, tidak mungkin peristiwa itu akan datang menimpa kita. Kalau ibu bapak dan saudara berpikir seperti ini, maka tidak ada tempat untuk membenci kepada yang lain. Tidak ada alasan untuk membalas kebencian itu dengan dendam kepada siapapun. Justru melihat mereka yang melakukan hal-hal yang merugikan kita, bukan kebencian yang timbul, melainkan kasih sayang. Timbul rasa kasihan yang mendalam, melihat teman-teman atau orang-orang lain berperilaku buruk kepada kita. Karena perilaku yang buruk itu juga akan membuahkan penderitaan bagi pembuatnya sendiri. Inilah yang saya sebut dengan berpikir dhamma, menggantikan cara berpikir biasa. Ibu bapak dan saudara-saudara, dengan dua landasan pengertian inilah kita meningkatkan, kita membangun kesabaran kita. Kita meningkatkan, kita memperkuat daya tahan mental kita menghadapi hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang terasa sulit dalam kehidupan ini. Pengertian tentang semuanya tidak kekal, berubah setiap saat, termasuk kesulitan dan hal-hal yang buruk itu. Dan seandainya kesulitan atau hal-hal yang buruk itu datang, maka itu pun akibat dari perbuatan, dari karma kita sendiri. Ibu bapak dan saudara-saudara, dengan cara inilah, dengan dasar pengertian yang benar, yang jernih inilah, kita berusaha untuk tetap tenang, tegar, batin tidak tergoyahkan, menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan yang datang silih berganti. Silahkan kesulitan atau persoalan itu datang, namun kesulitan atau persoalan itu tidak lagi menjadi kesulitan, tetapi justru menjadi kesempatan bagi kita untuk melatih kesabaran. Dengan kesadaran yang penuh, memperkuat daya tahan mental kita. Marilah kita hadapi dengan tenang. Marilah kita mengubah kesulitan dan persoalan itu menjadi kesempatan yang amat berharga untuk meningkatkan kualitas diri kita. Karena di dalam kenyamanan, di dalam segala sesuatu yang menyenangkan yang kita hadapi, perlakuan-perlakuan manis yang kita terima, sesungguhnya amat sulit mencari kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri. Kenyamanan dan perlakuan-perlakuan yang sangat baik kepada kita bukanlah guru kesabaran yang sebenarnya. Ibu bapak dan saudara-saudara, menurut pengertian Dhamma, kadar kesabaran, kadar daya tahan mental kita merupakan hasil dari latihan kita. Latihan dalam keseharian yang dilandasi dengan pengertian yang benar. Karena menurut Dhamma, kesabaran bukan sesuatu
yang bisa kita dapatkan dengan meminta kepada siapapun. Di Jawa Tengah sering kita mendengar kalau seseorang tiba di dalam kesulitan, dia mengeluh. Dalam bahasa Jawa dia mengatakan, "Duh Gusti, paringono sabar." Yang artinya, "Oh Gusti, berikan kepadaku kesabaran." Memang ibu bapak dan saudara-saudara, boleh-boleh saja seseorang mengeluh seperti itu, karena mungkin betapa beratnya kesulitan dan beban yang dia hadapi. Tetapi kesabaran tidak bisa diminta. Dan kesabaran tidak bisa diberikan oleh siapapun kepada kita. Kita harus berpandai-pandai menggunakan setiap kesempatan dalam keseharian untuk meningkatkan kesabaran kita. Karena kesabaran merupakan latihan yang amat berharga. Sangat dibutuhkan pada setiap saat dimanapun kita berada. Dimanapun kita tinggal. Dalam keadaan yang bagaimanapun kita mengalami. Ibu bapak dan saudara-saudara, seseorang yang tidak cukup mempunyai kesabaran, ketahanan mental, dia akan mudah terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang buruk, mungkin kejahatan, karena akan memberikan keuntungan materi yang lebih besar dan lebih cepat. Namun, seseorang yang memiliki kesabaran dan ketahanan mental tidak akan tertarik dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sehat, dengan perilaku-perilaku yang tidak bermoral, sekalipun hal itu memberikan keuntungan yang besar dan spontan. Ia bisa bertahan. Ia bisa mengendalikan dirinya karena ia mempunyai kesabaran, mempunyai daya tahan mental yang cukup baik. Tidak terpengaruh, tidak tergiur dengan perbuatan-perbuatan buruk, sekalipun memberikan keuntungan yang besar dan spontan. Oleh karena itulah, ibu bapak dan saudara-saudara, kesabaran, keuletan adalah kunci untuk menjaga moralitas. Mempunyai perilaku yang baik, mempunyai perilaku yang sehat. Karena setiap perbuatan menurut Dhamma memberikan akibat ganda. Kejahatan akan merugikan orang lain, merugikan makhluk lain, dan juga sudah pasti merugikan si pembuatnya sendiri. Demikian juga kebajikan, perbuatan-perbuatan yang baik, yang bajik, akan memberikan manfaat ganda pula. Bermanfaat bagi yang lain, dan memberikan manfaat bagi dirinya sendiri. Kalau tanpa kesabaran, karena tidak mampu mengendalikan dirinya, seseorang tergiur melakukan kejahatan, maka dia berjalan untuk melakukan perbuatan menghancurkan kedua belah pihak. Kehancuran ganda, menghancurkan orang lain, merugikan orang lain, dan menghancurkan dirinya sendiri.
Memang ibu bapak dan saudara-saudara, perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji yang buruk mudah sekali menggiurkan kita, menarik bagi banyak orang, karena memberikan manfaat yang sekonyong-konyong, memberikan kesenangan yang tiba-tiba. Tidak perlu menunggu, tidak perlu bersabar, sehingga kemudian banyak orang terpikat melakukan kejahatan. Disinilah letak arti penting dari memiliki kesabaran. Dengan kesabaran, dengan ketahanan mental, kita juga akan bersabar, tidak terpikat untuk melakukan kejahatan, memilih perbuatan-perbuatan yang bajik. Ibu bapak dan saudara-saudara, dengan kesabaran dan kesadaran, dengan ketahanan mental sekuat tenaga, kita menghindari perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan yang tidak sehat. Dan dengan kesabaran serta kesadaran pula, dengan keuletan dan dengan sekuat tenaga, kita melakukan hal-hal yang baik, yang bajik, yang berguna. Berguna bagi masyarakat, berguna bagi keluarga kita, dan sudah tentu berguna bagi kita sendiri. Memang ibu bapak dan saudara-saudara, perbuatan buruk memberikan kenikmatan spontan, kesenangan yang lebih cepat. Tetapi kalau perbuatan itu suatu ketika sudah masak, kejahatan atau keburukan itu akan berakibat penderitaan yang kadang-kadang amat sulit untuk diatasi, berlarut-larut dan sangat lama. Namun sebaliknya, ibu bapak dan saudara-saudara, perbuatan bajik adalah perbuatan yang kalau dilakukan akan berguna bagi orang lain, berguna bagi yang melakukan, dan tidak akan menimbulkan penyesalan di dalam hatinya. Kehidupan ini akan menjadi kehidupan yang amat berguna kalau kita bisa menggunakan sebanyak mungkin untuk hal-hal yang berguna, yang bermanfaat bagi semua pihak. Namun, ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, saya ingin memasuki pengertian yang lebih mendalam dan mungkin lebih sulit untuk dimengerti, tetapi merupakan kewajiban saya untuk mengajak ibu bapak dan saudara-saudara meningkat ke dalam pengertian yang lebih dalam. Memang kita tidak berpihak kepada perbuatan-perbuatan jahat, kepada keburukan. Kita ingin mengisi kehidupan ini dengan kebajikan, dengan hal-hal yang berguna. Tetapi, sekali lagi tetapi, janganlah ibu bapak dan saudara merasa lebih unggul, merasa lebih tinggi karena telah melakukan kebajikan, kemudian memandang rendah kepada mereka yang melakukan kejahatan.
Melakukan kebajikan adalah pilihan. Tetapi kebanggaan akan kebajikan yang kita lakukan akan merugikan perkembangan mental kita. Bangga dengan kebajikan yang dilakukan dan kemudian memandang rendah serta membenci kepada mereka yang melakukan kejahatan adalah kekotoran batin yang menghalangi kemajuan mental spiritual kita. Kita senang berbuat bajik, tetapi kita tidak benci, tidak merendahkan sekalipun kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Kita tidak senang dengan perbuatan yang mereka lakukan. Kita tidak setuju dengan kejahatan yang mereka perbuat. Tetapi sama sekali tidak ada alasan untuk membenci mereka dan merasa diri kita lebih baik dan lebih mulia, lebih tinggi dari mereka. Perasaan atau pengertian seperti ini sesungguhnya adalah keangkuhan, kesombongan, bahkan kecongkaan. Dan sekali lagi, itu adalah kekotoran batin yang amat merugikan bagi perkembangan batin kita sendiri. Kita memihak kepada kebajikan. Jelas, kita tidak ingin melakukan kejahatan. Tetapi kita tidak perlu merasa lebih dengan membandingkan kepada mereka yang masih senang melakukan kejahatan. Aku bukan mereka. Aku lebih baik dari dia. Aku lebih bersih dari dia. Aku lebih sempurna dari dia. Aku lebih tinggi dari mereka. Inilah beban-beban mental yang mengotori pikiran kita dengan kekotoran batin yang lebih halus, tetapi tetap merugikan kita. Marilah kita memihak kepada perbuatan yang baik, kepada kebajikan dengan tulus, termasuk juga mempunyai pikiran yang bajik, pikiran kasih sayang kepada mereka-mereka yang melakukan kejahatan sekalipun. Inilah yang di dalam Dhamma disebutkan sebagai Sacita Pariyodappanang. Berusaha membersihkan pikiran kita sendiri dari kekotoran-kekotoran batin yang halus, keangkuhan, keakuan, kecongkaan, kesombongan. Dan itu adalah beban mental yang juga membuat penderitaan bagi diri kita. Ibu bapak dan saudara-saudara, secara ringkas marilah kita meningkatkan kualitas diri kita dengan menggunakan segala keadaan, segala hal yang kita alami apapun sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kesabaran, meningkatkan daya tahan mental kita. Dengan kesabaran dan dengan daya tahan mental kita, kita tidak akan memihak kepada kejahatan, tidak akan memilih kejahatan, dan berusaha keras
untuk menambah hal-hal yang baik, mengisi kehidupan ini dengan kebajikan, tanpa dilandasi, tanpa disusupi oleh keangkuhan, kesombongan, kecongkaan. Marilah kita mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang berguna, dan juga mencintai, mengasihani mereka, siapapun juga, untuk bersama-sama maju ke arah yang lebih baik. Tidak ada alasan merendahkan siapapun, apalagi membenci kepada mereka-mereka, sekalipun mereka melakukan kejahatan. Tidak hanya menghindari kejahatan, tidak hanya menambah kebajikan, tetapi lebih daripada itu, marilah kita memeriksa batin kita, pikiran kita, supaya juga bersih dari kekotoran-kekotoran batin. Dan itulah kebahagiaan. Di dalam diri kita, persis di dalam diri kita, disitulah kita akan menemukan kebahagiaan. Kondisi apapun, peristiwa apapun yang kita hadapi, yang datang menyongsong kita, marilah kita hadapi dengan tenang, dengan pengertian yang benar, dengan ketahanan mental, dengan ketulusan hati. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, janganlah berpikir untuk mencari kebahagiaan di luar diri kita atau dari luar diri kita. Sumber kebahagiaan itu berada di dalam diri kita sendiri. Tidak mungkin bisa ditemukan dari luar diri kita. Dengan mengubah diri kita, dengan meningkatkan kualitas diri kita, sumber kebahagiaan akan muncul di dalam diri kita. Mencari kebahagiaan dari luar diri kita, sibuk mencari dan mengubah apa yang di luar diri kita, memang baik, tetapi bukanlah jaminan yang mampu membuat kita bahagia tanpa ada perubahan di dalam diri kita masing-masing. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, saya akan menutup uraian ini dengan satu cerita yang sederhana tetapi amat menarik. Di zaman dahulu di Mesir, ada seorang raja yang sakit mata. Dokter istana setelah mengobati kemudian menasehatkan, raja harus sering melihat warna hijau, karena warna itu akan mempercepat kesembuhan penglihatan mata baginda raja. Ibu, bapak, di Timur Tengah demikian juga di Mesir, tidak sebanyak tumbuh-tumbuhan hijau seperti yang kita lihat di tanah air kita. Amat kurang. Dan kadang-kadang amat jarang. Karena raja harus sering melihat warna hijau, maka kemudian raja memerintahkan segala sesuatu yang dia lihat, dia ubah dengan warna hijau. Alat-alat makan serba hijau, pakaian yang dia kenakan serba hijau,
dinding, tempat tinggal, lantai, semua diubah dengan warna hijau. Supaya penglihatan sang raja bisa cepat kembali seperti semula. Tetapi penasehat raja mendekati sang raja dan berkata, "Baginda tuanku raja, kalau Baginda menginginkan melihat yang serba hijau, supaya penglihatan Baginda cepat sembuh seperti sedia kala, mengapa Baginda harus mengubah semuanya dengan warna hijau? Apakah tidak lebih baik Baginda memakai kacamata hijau? Dengan memakai kacamata hijau, semuanya akan kelihatan hijau. Tidak perlu harus mengubah warna semuanya dengan menjadi hijau." Dari cerita sederhana ini, kita mendapatkan pencerahan kecil, ibu bapak saudara. Mengubah diri kita, mengubah sikap mental kita adalah jauh lebih berharga dan lebih mudah daripada mengubah segala sesuatu di luar diri kita. Justru mengubah dan meningkatkan mental kita. Di dalam diri itulah, di dalam diri inilah, diri kita sendiri, kita menemukan sumber kebahagiaan. Ibu bapak dan saudara-saudara, marilah kita menggunakan kesempatan yang berharga dalam kehidupan ini. Setiap saat untuk mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, berguna, berfaedah. Bagi siapapun juga, bagi masyarakat, bagi orang banyak, bagi keluarga kita, dan sudah tentu bagi kita sendiri. Dengan membangun diri kita, disitulah kita menjumpai sumber kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu akan bermanfaat pula bagi mereka-mereka yang lain. Marilah kita berjuang. Marilah kita maju. Tidak ada waktu untuk terlambat. Marilah kita tidak menyia-nyiakan kehidupan ini. Semoga kita mampu untuk menjadikan kehidupan ini sekali lagi berguna, bermanfaat bagi siapapun. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Demikian tadi ceramah dari Bante Sri Panyawaro Mahathera. Semoga bermanfaat. Mari dukung kami untuk membangun channel ini dengan cara subscribe, like, berikan komentar dan share sebanyak-banyaknya, agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari channel ini. Namo Buddhaya.